Sore sahabat Jose, pada hari ini tanggal 4 November 2023 kembali lagi pada channel kita membahas tentang seputar saham yang ada di Indonesia, di mana hari Sabtu ini memang market sedang libur, tetapi saya menyempatkan waktu untuk mereview saham yang akan kita bidik untuk di minggu depan, yaitu saya akan membahas hari ini tentang saham INDF atau Indofood Sukses Makmur. Nah, biasanya saya akan membahas secara analisa fundamental dulu, baru teknikal. Sekarang saya balikan, saya akan menganalisa teknikal dahulu, baru kemudian fundamental. Jadi untuk analisa teknikal, kita seperti biasa di awal setelah sudah kita setting itu Indofood, INDF, kita pilih 1 years. Sudah pilih 1 years, maka akan tampil grafik data seperti ini. Kalau dari grafik seperti ini mengindikasikan uptrend atau downtrend atau sideways. Ini mengindikasikan sideways, dimana kalau sideways berarti kita langsung tarik aja Fibonacci-nya secara gampang. Nolnya ada di bawah, satunya ada di paling atas hijau, candle hijau yang paling atas di sini. Nah, maka sahabat Jose bisa lihat kenapa saya merekomendasikan saham ini, karena secara short term ya angka di 6425 itu angka sudah support kuat Indofood INDF, di mana sahabat Jose bisa membeli saham tersebut gitu, dengan asumsi di Fibonacci di 0.236 ini kemungkinan besar akan terjadi reversal dalam waktu dekat. Tetapi jika misalnya dia sudah di bawah 6.300, maka sahabat Jose lebih baik menunggu sampai 6.100 atau 6.150, karena kalau lihat berdasarkan candle yang sebelumnya yang wave Elliott 1 dan kedua, itu wave 1 dan kedua itu bisa dilihat dia turun dari 66 sampai ke 61 tanpa henti, jadi turun terus. Tetapi kalau dilihat dari sekarang ini posisinya dia mulai dari 6.800, berarti ada sisi 200 poin. Jadi harusnya sih di 63 itu ya, itulah kuncinya. Kalau 63 di bawah 63 berarti dia masih mau turun 6150. Tetapi kalau besok Senin tidak turun di bawah 63, sahabat Jose bisa mulai membeli saham tersebut. Oke, sekarang kita coba lihat secara long term atau secara 5 tahun. Ini termasuk saham yang sideways atau uptrend. Ternyata masih sideways. Jadi secara mudah kita tinggal tarik aja garis Fibonacci retracement. Ini yang merah paling bawah ya, di 5.750, dan kita ambil satunya yang paling tinggi di 8.300. Nah, di mana posisi resisten paling kuat saham Indofood memang kelihatan di 8.300 sampai 8.325, seperti Fibonacci short dan longnya itu menyentuh crossing di garis tersebut. Tetapi di garis long term itu juga ada di indikasi 0.236, itu di 6.350, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, bahwa kalau dia besok Senin atau Selasa masih di atas 63 boleh beli. Tetapi jika di bawah 63, sahabat Jose cut loss, kita tunggu aja di 6150 atau bahkan ke support akhir dia di long termnya 57,5. Tetapi untuk ke 57,5 itu harus ada drive atau istilahnya news yang kuat
maka dia bisa turun seperti itu. Tetapi kalau tidak, ya biasanya sih 61,5 62 ini sudah akan menjadi titik stabil dia. Nah, setelah stabil dia reversal akan dia makan kembali lagi ke 6.800 sampai 6.950 atau 7.025, di mana itu resisten pertamanya. Nah, resisten keduanya ada di 7175 sampai 7325 itu. Dan jika dia tembus lagi, maka resisten selanjutnya adalah 8.300 8.325. Jadi itu aja yang saya bisa bahas dari segi teknikal. Kita langsung ke analisa fundamental. Oke sahabat Jose, kembali lagi kita ke analisa fundamental, di mana analisa fundamental kemarin hari Jumat Indofood sukses makmur ditutup dia angka 6375 atau minus 100 atau minus 1,54%, di mana posisi tersebut secara analisa net asing secara kemarin itu terjadi net sell, di mana asing menjual sebesar 17,47 billion, alias ada terjadi net sell yang cukup besar. Tetapi secara one year kita bisa lihat regular marketnya secara tidak langsung sebenarnya regular marketnya mengalami masih surplus, tetapi secara YTD tetap market Indofood secara year to date itu mengalami masih net sell dari asing itu. Dan kita bisa lihat komposisi secara one year yaitu top sellernya ada di sisi PDBK dan top buyernya ada di YPDRSQ. Kalau saya lihat seperti ini, maka komposisi ini yang one year-nya sahabat Jose. Top buy-nya ada di IF, KZ, GR, KK, di mana top sellernya YU, RX, BQ, BK. Kalau kita lihat top sellernya semuanya sekuritas ya, termasuk sekuritas gede-gede semua ya. Tetapi di top buyernya sekuritasnya kurang menarik. Tetapi kita bisa lihat juga di top buyer dan top seller yang secara biasa itu AK dan ZP yang terjadi pertukaran TikTok antara mereka berdua. Kelihatan bahwa AK dan ZP ini saling ngedrive. Jadi kita nggak tahu ini apakah kolaborasi dua sekuritas jadi satu, tetapi kita bisa lihat secara keseluruhan ya net sellernya ada di YU, di RX. Nah, jadi kelihatannya AK dan ZP ini ada kolaborasi antara dua sekuritas tersebut. Ini keduanya memang sekuritas asing. Coba kita lihat secara 3 years AKZP juga. Oke, secara 3 years itu kita bisa ambil kesimpulan juga AKZP BK, berarti one year juga AKZP BK. Jadi memang 3 sekuritas ini yang tukang ngedrive-nya, tetapi untuk yang dirontokkan itu IF, KZ, GL. Berarti ini memang kelihatan masih top seller asing, itu top sellernya asing. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, jika masih ada TikTok dari AKZP dengan BK, sebaiknya sahabat Jose hindari,
karena mereka bertiga ini yang jadi playmaker untuk switching saling tiktokan. Jadi jangan dianggap mereka bermusuhan. Mereka ini kelihatannya ada 2-3 sekuritas yang saling goreng gitu, dimana memang sekarang playmaker sekarang kalau bisa dibilang termasuk jahat-jahat ya, tapi nggak apa-apa sih ya. Yang penting saya sudah bisa kasih tahu bahwa hati-hati kalau memang di Indofood ada masih tiktokan dari AK, ZP, dan BK. Tetapi jika untuk dari komposisi barang yang now, yang istilah zaman sekarang, itu masih kelihatan dipegang oleh KZ gitu, dimana diasumsikan ya memang KZ ini. Nah kalau yang IF ini saya rasa ini jadi salah satu, atau orang bilang itu piramidanya. Jadi AKZP piramida atasnya ada di IF, jadi mereka tukar-tukaran di situ aja. Itu jadi kalau bisa saya bilang sih yang perlu diwaspadai nanti di saham Indofood adalah jika KZ keluar. Tetapi kalau KZ keluar tetapi AKZP BK yang nampung, itu no problem, itu berarti tandanya masih tanda baik. Intinya harus cermati posisi pergerakan volume dari masing-masing sekuritas tersebut kalau memang mau fokus trading di saham Indofood atau INDF. Secara fundamental INDF termasuk saham yang cukup bagus, di mana Indofood termasuk saham yang memang konsisten mencetak pertumbuhan yang stabil, di mana pertumbuhan yang stabil, income-nya memang terus naik dan revenue-nya juga terus naik, di mana NPM-nya juga kalau bisa dibilang ini memang dari 10 tahun ke 5 tahun ke belakang dia juga cukup bagus. Jadi istilahnya cukup konsisten tuh. Dan kita juga bisa lihat di 2023 ini dari segi investing dan financing perusahaan tidak banyak cash flow, di mana perusahaan masih memfokuskan posisi cash flow di operating aja, di mana mungkin dia akan melakukan efisiensi dari operasionalnya itu sendiri. Nah, tetapi dari balance sheet saya juga memang sebenarnya kurang suka, tetapi ya kalau dihitung-hitung secara 5 tahun ya dia bertambah 150%, bertambah menjadi 150%, alias yang 2018 DER-nya 100%, sekarang 2023 DER-nya 150 alias bertambah 50%. Ya ini masih termasuk tahap yang wajar, tetapi di mana DER 150% ini sudah cukup warning untuk saham sekelas Indofood, di mana ya 150% dia kalau di valuation-nya itu cukup, selisihnya cukup jauh ya. Itu memang equity-nya bisa ada 50 triliunan, tetapi hutangnya sudah ada 94,4 triliun. Kalau kita lihat seperti ini sebenarnya revenue yang bertumbuh terus dan net income-nya juga, NPM-nya stabil itu. Coba dia bisa mengefisiensikan liabilities-nya, kemungkinan besar NPM-nya bisa di atas 10. Tetapi itu yang saya bilang ke sahabat Josi, kebijakan Indofood yang di balance sheet-nya saya kurang suka, dia menaikkan komposisi liabilities-nya sehingga menggerus NPM. Padahal harusnya kalau dia bisa mempertahankan hutang dia yang seperti di bawah tahun 2020 alias 2019 2018 yang hutangnya dengan equity-nya bisa setara,
alias 100% aja, kemungkinan besar NPM-nya bisa berlari ke 12 sampai 15%. Itu. Tetapi apa boleh buat, manajemen Indofood melakukan yang namanya mungkin penambahan hutang di tahun 2020 ataupun mendapatkan hutang dari perusahaan lain. Ya, it's no problem, tetapi secara cash flow saya suka di mana secara 5 tahun ini banyak cash flow yang positif ketimbang cash flow yang negatif. Jadi overall sih no problem. Jadi saya suka ini saham itu. Kalau di rating ini termasuk ratingnya nilainya B, itu baik. Itu dimana dia bisa menjaga konsistensi cash flow, menjaga konsistensi income statement, tetapi secara DER saya masih kurang suka, makanya saya tidak mau kasih dia nilai A atau B+. Saya hanya kasih dia nilai B. Secara finansial, secara profile dipegang oleh First Pacific Investment Management sebesar 50,07% sebagai pengendali, di mana First Pacific Investment kita bisa lihat bahwa ini sangat tipis sekali, di mana masyarakat yang memegang itu hampir sebanding dengan pengendali. Ini sejujur bisa sangat berbahaya, dan saya juga kurang suka seperti ini, dimana juga kita bisa lihat Pak Antoni Salim juga istilahnya walaupun dia jadi direktur utamanya masih tetapi ya kata orang bilang komposisi yang dia sekarang ini dia kayaknya mendistribusikan sahamnya terus ke masyarakat, sehingga masyarakatnya sudah 49,58. Setahu saya dahulu komposisi masyarakatnya tidak segede ini, tidak hampir 1:1. Jadi secara shareholder composition saya hanya bisa kasih nilai C+, itu karena saya kurang suka di mana komposisi ya ini sangat riskan bagi manajemen. Kalau misalnya dia memang nanti ke depan mau penambahan modal ataupun mau menerbitkan saham baru ataupun mau istilahnya tender offer mencetak membuang sahamnya kembali ke masyarakat, ini untuk dari segi nanti pendanaan seperti itu, ini bisa mengancam status pengendali di Indofood itu sendiri. Ini sangat berbahaya. Saya kurang suka kalau memang komposisi seperti ini. Oke, kita lanjut secara case statistik IP yang kita lihat pertama kali yaitu EPS ya sahabat Yose. Nah, dari 2020 sampai 2023 kita bikin kasih applause, di mana EPS sebesar 735, di 2023 menjadi 1076. Berarti ya perusahaan ini termasuk perusahaan growth yang saya bilang ini sebenarnya saya suka kalau dari segi income statement, dan bisa kita lihat konsistensi pembagian dividen yang dilakukan oleh Indofood juga sangat bagus, di mana hampir dari 2017 sampai 2022 ini rasio yang Indofood bagikan ke pemegang saham itu hampir bisa dipastikan 200 per saham. Jadi ya kalau saya lihat ini sangat baik, termasuk GCG yang alias memang konsistensi dalam pembagian laba dividen ini saya termasuk applause untuk saham Indofood. Oke, kita lihat secara EPS apakah betul sekarang EPS nya 1075. Kita hitung aja
Net profitnya ada di 7 triliun, 7,08 triliun. Kita coba hitung dibagi saham yang beredar sekarang, kita asumsikan 4 miliar 370 400 apa 4 miliar 380 aja ya, kita asumsikan dibagi 4,38 miliar. Kalau kita asumsikan seperti ini, EPS-nya sebenarnya ada di angka 1616, di mana 1616 sekarang harga sahamnya 6375 bagi 1616, berarti pernya ada di 3,9 kali. Ini termasuk per yang murah ya. Kalau kita asumsikan per normal industri itu kalau bisa kita bilang 10 kali, harusnya harga Indofood ada di kisaran 16.160. Tetapi kalau kita lihat dari per industri itu ya sekarang berkisaran 7, berarti 1616 dikali 7 harusnya masih tetap diasumsikan Indofood harganya bisa 11.312, alias seperti NAVS-nya sahabat Jose bisa lihat NAVS perusahaan itu 11.318 yang dia tulis. Sebenarnya kalau kita lihat NAVS yang realnya, kita bisa hitung asetnya 18881 triliun. Dibagi 4358, sebenarnya kalau kita bisa asumsikan ini NAVS Indofood harusnya ada di 43324. Jadi sebenarnya Indofood itu termasuk saham yang under value. Kalau dari segi equity 5838 oke, dibagi 4358 book value per share-nya ada di 13.396. Jadi memang secara book value ini murah, secara NAVS itu masih sangat murah. Itu apakah kita coba lihat ada corporate action kah? Secara corporate action semuanya dividen sahabat Jose. Jadi kayaknya belum pernah yang namanya dia secara 5 tahun yang sebelumnya atau 6 tahun sebelumnya dia melakukan stock split. Sebenarnya kayaknya kelihatan tidak ada yang nama stock split. Jadi ini angka masih angka real. Jadi kalau kita bisa bilang ini Indofood salah satu instrumen yang under value. Tetapi ya balik-balik semua keputusan dari sahabat Jose. Kalau kita lihat dari earning dan valuation, harusnya ini sangat-sangat murah. Nah, kalau kita lihat dari NPM, dia tulisnya 8,44%. Kita coba hitung 7 triliun 7,08 triliun dibagi salesnya 83,89 triliun. Memang betul sahabat Jose, memang NPM-nya sekitar di 8,439 atau dibulatkan menjadi 8,44%. Nah, secara ROE kita coba bisa lihat 708. Kita lihat secara equity ya, dibagi 5838. Secara ROE sebenarnya ROE-nya ada di 12,12%.
Itu. Nah, secara cash ratio perusahaannya termasuk perusahaan cash yang sehat alias di 81,02%. Quick ratio dan current ratio di atas 120%, itu bagus. Jadi kalau dari segi cash statistik, semua indikator menunjukkan dia ratingnya bagus, B+. Itu dimana EPS yang selalu growth, dividen yang selalu konsisten, earning yang kita sudah lihat EPS-nya sebenarnya 1616, itu book value-nya di harga 13.300-an, NAVS-nya ada di harga 40 ribuan, PER-nya masih di angka 3 sampai 5 kali. Nah, rasio PBV-nya juga masih di 0,an, masih bagus sekali. Nah, dan profitability NPM-nya benar 8,44, wajar. ROE-nya 12%, itu wajar, bagus. Nah, itu DER-nya juga wajar di 150%, itu wajar. Cash-nya bagus di 81,02%. Quick ratio current ratio-nya bagus di atas 120%. Jadi nilai Indofood sebenarnya kalau kita bisa diasumsikan itu nilainya, ratingnya termasuk rating B sampai B+. Dengan target harga secara EPS harusnya kita harga 7 kali aja, kali 1616, harusnya Indofood ada bisa menyentuh di 11.312 per saham. Tetapi ini kita bilang Indofood ini salah satu saham yang paling defensif, dan tidak tahu kenapa sahamnya susah sekali dinaikkan. Tetapi ya nggak apa-apa, dia masih selama ini masih TikTok dan memang di supportnya tuh dia selalu biasanya mantol. Jadi untuk sahabat Jose yang main Indofood tidak usah takut sahamnya akan jatuh dalam, karena secara EPS, secara book value, secara NAVS, semua indikatornya menunjukkan perusahaan Indofood ini termasuk under value gitu, dan layak dijadikan salah satu koleksi investasi sahabat Jose itu. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Ingat, semua rekomendasi saham yang ada di channel saya bersifat disclaimer. Saya tidak menghasut, saya tidak juga memberikan opini yang sembarangan. Semua opini saya berdasarkan data dan tidak ada yang namanya menggiring opini, karena memang kalau kita hitung secara rumus standar sesuai akuntansi dan sesuai keuangan, itu sesuai rumus semua. Dan data yang tersaji, jika memang ada komplain, silakan komplain sendiri ke perusahaan atau FTI bisnis, bukan ke saya. Saya hanya membacakan saja apakah ini saham yang layak untuk kita beli atau tidak, dan saham ini apakah sudah murah atau sudah mahal. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk sahabat Jose yang telah menfollow atau subscribe channel saya. Sekarang channel saya sudah ada 491 orang. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan selalu menjadi penonton setia channel saya, karena channel saya memang bagus untuk calon investor atau investor pemula ataupun investor yang sudah lama bergelut di investasi saham, yang ingin melihat dan mereview per saham-saham yang ada di Indonesia. Nah, jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya, dan jika ingin menjadi klien saya juga bisa menghubungi saya di 082177096060. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jika ada perkataan saya yang salah, saya minta maaf. Salam cuan, salam sahabat Jose.